Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sifat kimia air laut. Di antaranya akan membahas mengenai gas terlarut dalam air laut, kemudian ada kelompok elemen kimia utama air laut, dan kelompok elemen kimia tambahan air laut. Serta akan membahas juga mengenai bau, rasa, dan pH air laut. Jadi yang pertama yaitu gas terlarut dalam air. Di sini ada gas-gas utama dan gas-gas minor. Gas-gas utama yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan sulfur. Namun pada gas utama saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang oksigen dan karbon dioksida. Oke, langsung saja yang pertama yaitu oksigen. Permukaan air di lautan secara konsisten terdapat dalam keadaan laut jenuh dengan oksigen. Sebagian dari hal ini disebabkan oleh pelepasan oksigen selama fotosintesis, yang paling utama disebabkan oleh hasil gelembung-gelembung udara yang terbentuk pada pinggang gelombang ketika dipaksa turun ke dalam badan air, di mana bagian gas yang terkandung didorongnya ke dalam larutan oleh naiknya tekanan hidrostatik. Kemudian yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida sama halnya dengan oksigen. Semakin rendah temperatur, semakin banyak CO2 masuk ke dalam larutan. Namun demikian, di bawah termokline di mana temperatur secara virtual selalu konstan, kelarutan karbon dioksida menjadi hampir secara keseluruhan merupakan fungsi tekanan. Maksudnya yaitu, apabila tekanan naik, maka akan lebih banyak CO2 yang masuk ke dalam larutan membentuk asam karbonat dan produk-produk disosiasinya. Tetapi pada tekanan yang sangat tinggi di laut dalam, perbandingan CO2 sebagai gas terlarut kurang dari 2% dari total jumlah CO2 di dalam larutan. Sisanya direpresentasikan oleh ion-ion karbonat atau HCO3- dan karbonat CO32-. Sedangkan gas-gas minor atau dalam jumlah kecil terdapat dalam air laut, yaitu gas monoksida, nitrogen oksida, metana, metil iodida, dimetil oksida, dan belerang oksida. Jadi sumber-sumber gas minor ini antara lain berasal dari vulkanik, industri atau pembakaran bahan bakar minyak dan peleburan logam, dan oksidasi senyawa-senyawa sulfur organik alam. Selanjutnya, kelompok elemen kimia utama air laut. Disebut kelompok elemen kimia utama air laut karena elemen kimia ini terdapat dalam jumlah kadar yang besar di laut, yaitu kadarnya mencapai 31,67 mg dalam 1 liter air laut. Bahkan untuk elemen klor kadarnya mencapai 21,474 mg per liter air laut. Karena kelompok elemen kimia ini jumlahnya atau kadarnya sangat besar dibandingkan dengan kelompok elemen kimia tambahan, maka kadarnya yang terdapat di laut relatif tetap konstan. Dan pada umumnya, kadar elemen kimia utama ini dipakai sebagai baku atau standar untuk menentukan besarnya kadar garam atau salinitas yang ada di laut. Elemen kimia utama air laut ini diantaranya ada klor, natrium, magnesium, belerang, kalsium, kalium, brom, dan karbon. Masuk pada materi yang berikutnya, yaitu komponen kimia tambahan pada air laut. Komponen kimia tambahan pada air laut memiliki kadar yang kecil dibandingkan dengan komponen utama pada air laut. Hal ini menyebabkan komponen kimia tambahan pada air laut ini dikelompokkan menjadi suatu kelompok kecil, yaitu kelompok elemen tambahan kimia air laut yang bisa disebut dengan minor elements. Kadarnya pada air laut memiliki nilai dari kisaran 5,52 mg sampai dengan 0,079 mg pada 1 liter air laut. Karena kadarnya yang kecil menyebabkan komponen kimia ini mudah lenyap pada perairan laut. Entah itu disebabkan oleh karena absorpsi atau penyerapan yang disebabkan oleh organisme-organisme yang ada pada perairan. Berbeda dari komponen utama, untuk menemukan komponen tambahan kimia pada air laut ini, diperlukan air yang sangat banyak. Nah, apa saja contoh-contoh dari komponen tambahan kimia air laut ini? Yang pertama ada boron, silikon, fluor, argon, nitrogen, litium, rubidium, dan fosfor. Bau air laut. Menurut ilmuwan dari Institut Weizmann Israel, Dr. Uriah Al-Kolomri, selaku pimpinan penelitian, mengungkapkan bahwa bau air laut dikeluarkan oleh
alga yang banyak hidup di permukaan laut. Alga adalah organisme sederhana mirip tumbuhan yang banyak hidup di perairan. Terkhusus alga yang memenuhi lautan, ternyata banyak mengeluarkan senyawa unik bernama dimetil sulfida atau DMS yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa DMS inilah yang dipercaya ilmuwan menimbulkan aroma yang khas. Dan spesies alga yang paling banyak mengeluarkan DMS adalah alga Emiliania huxley. Dan DMS sendiri adalah senyawa yang memiliki aroma laut yang berfungsi sebagai pemandu berbagai jenis binatang laut untuk datang ke perairan yang memiliki banyak makanan. Selain itu, DMS juga dapat membantu pembentukan awan yang secara otomatis akan meningkatkan curah hujan. Awal mulanya ialah air hujan yang jatuh ke bumi, mengikis dan menghancurkan berbagai jenis batuan yang mengandung garam dan mineral lain. Kemudian menuju ke sungai bersama dengan garam dan mineral lain tersebut. Dan setelah perjalanan jauh, garam dan mineral lain tersebut akan sampai ke tujuan akhirnya, yaitu laut. Dan ketika air laut menguap untuk membentuk awan, garam tetap ada di laut. Sedangkan awan tersebut akan menjadi hujan dan mengikis batuan lagi. Kemudian proses tersebut akan terulang selama jutaan tahun hingga sekarang. pH merupakan kandungan asam dan basa yang ada di air laut. Nilai rata-rata pH dari 8,1 hingga 8,4. Jika terjadi penyerapan CO2 yang berlebihan akan menyebabkan nilai dari pH air laut menjadi rendah. Rendahnya nilai pH air laut akan membuat air laut menjadi sangat asam dan dapat mempengaruhi setiap organisme dan metabolisme yang ada di dalam laut.